Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pendalaman kurikulum 2013. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Marta Zeni. Kedua, Raffi Maulana. Ketiga, Resti Fauzi. Keempat, Fedi Kusuma Dewi. Kelima, Dianesa Angela. Seperti pelita di tengah kegelapan, memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah pejang pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sasaran pengembangan kurikulum 2013. Nah, kalau kita berbicara mengenai sasaran, berarti kita berbicara mengenai rincian dari suatu tujuan pengembangan kurikulum 2013. Kalau sasaran itu berarti kita akan membahas mengenai lebih tepatnya atau lebih spesifiknya suatu hal. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai sasaran yaitu pengembangan kurikulum 2013 sendiri. Yaitu seperti yang kita ketahui bahwa tujuan kurikulum 2013 ini tak lain tak bukan yang pertama itu yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, penguatan pendidikan karakter sebagai dalam pembuatan suatu kurikulum. Nah, dalam kurikulum 2013 ini lebih dijelaskan lagi bahwa pendidikan karakter sangat penting sekali dimulai sejak dini, melalui pembelajaran, melalui keaktifan seluruh siswa ataupun mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya, akan tetapi karakternya tetap dinomorsatukan melalui pembelajaran-pembelajaran yang ada, seperti pendidikan keagamaan dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam pembuatan suatu kurikulum itu harus diatur sedemikian rupa apakah sasaran ini dapat nantinya menjadi tolak ukur tercapainya suatu tujuan yang ada dalam kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum 2013 yaitu tujuan yang pertama itulah pendidikan karakter. Nah, yang selanjutnya juga yaitu lebih menekankan keaktifan kepada siswa atau mahasiswa untuk dapat berkolaborasi mengeluarkan kemampuannya dan mengembangkan potensi diri yang ada pada dirinya, karena di dalam kurikulum 2013 ini sasarannya bukan hanya dilibatkan kepada siswa saja, akan tetapi juga kepada tenaga pendidik. Tenaga pendidik tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi tenaga pendidik harus bisa mengajarkan bagaimana membuat karakter peserta didik itu lebih baik ke depannya. Tidak berhenti di situ saja. Dalam sasaran pengembangan kurikulum 2013 itu apakah sudah sesuai dengan landasan yang ada. Nah, seperti kita yang ketahui ada landasan filsafat, landasan yuridis, landasan sosial budaya dan landasan lainnya. Nah, ini sebagai suatu bentuk pembuatan kurikulum atau konsep kurikulum apakah tepat sasaran dengan adanya landasan tersebut. Landasan itu seperti landasan yuridis yang tentunya dalam pembuatan kurikulum harus sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan sasaran apakah ini dapat dikonsumsi oleh peserta didik atau tidak. Nah, ini diperlukan suatu kemampuan oleh orang yang merancang atau membuat suatu kurikulum, memperhatikannya secara baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lain itu ada 6 poin penting. Yang pertama itu ada kompetensi, yang kedua ada mata pelajaran, dan yang ketiga itu ada teknologi informasi dan komunikasi,
serta yang keempat itu ada jam pelajaran, yang kelimanya ada penilaian, dan yang keenam ada penjurusan. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya itu dari 3 poin penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting terlebih dahulu tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya itu. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada mata pelajaran, dan yang ketiganya itu ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita masuk yang pertama itu tentang kompetensi. Nah, di sini kita akan masuk ke poin yang pertama itu tentang kompetensi. Kompetensi ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi itu adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya itu yaitu pada kompetensinya terdapat di dalam kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai, atau kompetensi masing-masing mata pelajaran menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kurikulum yang lain seperti KTSP hanya terdapat standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana daftar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lainnya itu terdapat pada segi mata pelajaran, di mana di dalam kurikulum 2013 terdapat 6 sampai 7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Kurikulum 2013 dirancang agar mata pelajaran dapat berkontribusi dengan sikap, yaitu afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau motorik. Selain itu, pada kurikulum 2013 model pembelajaran dikemas dengan model tematik integratif dan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik maksudnya di sini yaitu siswa diajak untuk bernalar, baik itu dari segi mengamati, mencoba, dan mengkomunikasikan pelajaran yang telah dia dapatkan. Yang tujuannya itu agar dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Tidak hanya menggunakan pendekatan saintifik, dalam kurikulum 2013 itu siswa diharapkan aktif dan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran yang ia jalankan. Dalam kurikulum 2013 ini perbedaan yang selain kompetensi dan mata pelajaran, di sini kita dapat melihat dari segi teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kurikulum 2013 ini, teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai media pembelajaran, bukan sebagai mata pelajaran. Berbeda dengan kurikulum yang lain. Kurikulum yang lain dalam teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai mata pelajaran, bukan media pembelajaran. Untuk poin selanjutnya tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum yang lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, yaitu tentang jam pelajaran, sini, penilaian, dan penjurusan. Baik, saya akan menjelaskan dari jam pelajaran. Pada kurikulum 2013, jam pelajaran per minggunya lebih banyak, namun mata pelajarannya lebih sedikit. Sedangkan kurikulum sebelumnya, jumlah jam pelajaran lebih sedikit, namun mata pelajarannya lebih banyak. Yang kedua, itu adalah penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian yang digunakan pada kurikulum ini yaitu penilaian otentik, di mana mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Di kurikulum 2013, guru juga mengukur proses kerja siswa
bukan semata-mata hasil kerjanya. Sedangkan pada kurikulum sebelumnya, penilaian lebih dominan di aspek pengetahuan. Selanjutnya ada penjurusan. Untuk penjurusan di kurikulum KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak duduk di bangku kelas 11. Pada kurikulum 2013 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Sejumlah mata pelajaran wajib, minat, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat harus dikuasai oleh para siswa. Sedangkan di penjurusan SMK tidak sedetail itu atau tidak sedetail di kurikulum KTSP. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan kurikulum 2013 dari awal diterapkan sampai sekarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal apa saja yang diutamakan dalam perkembangan kurikulum 2013 ini dan kendala-kendala yang harus dihadapi dalam pengembangan kurikulum 2013. Baik, yang pertama, hal yang diutamakan dalam perkembangan kurikulum 2013 ini yaitu pemahaman, skill, dan pendidikan karakter. Pada perkembangan kurikulum 2013 ini, siswa dituntut untuk paham atas materi yang diberikan. Siswa dituntut aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta siswa harus memiliki sikap atau karakter sopan santun dan memiliki disiplin yang tinggi. Kemudian, dalam perkembangan kurikulum 2013 ini, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dalam setiap jenjang pendidikan. Mata pelajaran pilihan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Kedua kelompok mata pelajaran ini, yaitu kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan, itu terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah SMA dan SMK. Sementara itu, untuk mata pelajaran pilihan belum diberikan kepada siswa SD dan SMP. Namun, belum setahun kurikulum 2013 ini berjalan, justru mempersulit siswa dalam belajar. Hal tersebut diakibatkan dari beberapa kendala, yaitu minimnya kesiapan guru. Minimnya kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum ini. Sebagian guru belum mendapatkan training dalam pembelajaran kurikulum 2013 dan sebagian kecil sudah mendapatkan paling sedikit itu 2 hari dan yang paling banyaknya 1 minggu. Meskipun guru sudah yakin untuk mengajar, akan tetapi guru tidak menguasai seluruh materi-materi dalam kurikulum 2013 ini. Selanjutnya, kualitas belajar semakin rendah. Kualitas belajar mengajar di sekolah dikhawatirkan semakin rendah karena guru tidak menguasai materi-materi yang ada dalam kurikulum 2013 ini. Selanjutnya, metode penilaian guru. Di sini, guru mengeluhkan metode penilaian terhadap siswa yang dianggap itu sangat memberatkan. Kemudian guru membuat penilaian siswa itu dalam bentuk narasi untuk setiap siswanya. Nah, inilah ketiga kendala-kendala yang dilalui dalam perkembangan kurikulum 2013 ini. Hal ini bermasalah, terutama bagi guru yang mengelola siswa atau murid dalam jumlah yang banyak, seperti di tingkat SMP. Memang bukanlah suatu perkara yang mudah dalam menerapkan sesuatu hal yang baru, seperti halnya penerapan kurikulum 2013 ini.
Namun, meskipun terjadi beberapa kendala, secara garis besar kurikulum 2013 kini sudah dapat kita rasakan manfaatnya. Seperti pemikiran siswa atau murid sudah mulai berkembang. Disinilah peran guru juga mendampingi seraya mengarahkan siswanya. Kemudian, dalam kurikulum 2013 ini, pendidikan dan penanaman cinta terhadap budaya bangsa dinilai itu lebih kuat. Terlebih lagi dalam kurikulum ini, mata pelajaran agama sudah ditambahkan. Oleh sebab itu, kita harus menerapkan kurikulum 2013 ini dengan sebaik-baiknya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibahas oleh Saudari Marta Zeni mengenai pengembangan kurikulum 2013 dari awal diterapkan sampai sekarang. Dalam materi kali ini setidaknya ada 2 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu alasan penerapan Kurtilas atau kurikulum 2013 dan yang kedua perubahan terkini Kurtilas. Ada 2 alasan diterapkannya kurikulum 2013. Yang pertama yaitu alasan edukasional. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan fokus menciptakan generasi masa depan Indonesia yang mampu berpikir dan berkomunikasi secara luas dan jernih. Dan yang kedua yaitu alasan sosial ekonomi. Ditujukan untuk menciptakan generasi masa depan Indonesia yang mampu berpikir produktif, kreatif, inovatif, dan efektif dalam rangka menyambut implementasi masyarakat ekonomi dunia. Yang kedua yaitu perubahan terkini kurikulum 2013 setelah direvisi. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tanggung jawab penilaian kompetensi spiritual sosial. Dalam kurikulum sebelum direvisi, setiap guru mata pelajaran wajib melakukan tes dan penilaian terhadap kompetensi spiritual dan sosial peserta didik. Sedangkan setelah kurikulum 2013 direvisi, hal tersebut yaitu kompetensi spiritual dan sosial peserta didik hanya diampu oleh guru pendidikan agama dan budi pekerti saja. Sedangkan guru mata pelajaran lain hanya cukup mencantumkan pendekatan belajar kompetensi tersebut di dalam laporannya. Yang kedua yaitu koherensi kompetensi inti. Dengan kompetensi inti yang koheren, guru dapat dikurangi beban atau dapat bermanfaat bagi guru. Sehingga guru dapat lebih fokus dalam menyiapkan materi pelajaran. Oleh sebab itu, anak juga dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan yang ketiga yaitu membuka ruang kreativitas bagi guru. Dengan diadakannya revisi pada tahap 1 dan tahap 2, guru dapat dengan lebih mudah membuka ruang kreativitasnya. Oleh sebab itu, guru dapat dengan mudah melakukan pendekatan yang dapat mencapai tujuan dari Kurtilas tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu keluasan taksonomi kemampuan peserta didik. Dalam kurikulum 2013 sebelum direvisi, penerapan taksonomi yang diadopsi belum diterapkan, hanya dibatasi per jenjang saja. Maksudnya yaitu pada anak sekolah dasar hanya dituntut untuk memahami saja, sedangkan untuk anak sekolah menengah atau SMP dituntut untuk menerapkan dan menelaah. Sedangkan pada anak sekolah menengah atas dituntut untuk menciptakan. Setelah diadakannya revisi pada kurikulum 2013, hal tersebut tidak lagi dibatasi per jenjang, tetapi disamaratakan per jenjang tersebut. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami.
salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.